Hasan Al-Basri langsung sadar. Akhirnya beliau lepaskan semua. Kenapa? Karena beliau tahu ini tak akan dibawa mati. Ditambah posisi waktu itu kerajaan kekhalifahan sibuk dengan kenafsuannya sendiri hingga melahirkan egois yang luar biasa tak terkontrol. Semua berjubah agama. Maka Hasan Al-Basri zuhud. Beliau melakukan zuhud. Maka zuhud dan wara ini hampir sama. Beliau mengasingkan diri dari dunia, tapi bukan membuang dunia, namun mengedepankan akhirat daripada dunia. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi adini ma'rifatika. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Ali Imran di ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma mal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madar wa saqqa tahiruka. Inna syarrad dawabi 'inda Allah sumul ladzina ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jemaah Masjid Silaturahim Ba'da Subhi 12 Syawal 1445 Hijriah, yang senantiasa kita semua dalam ridho dan cinta Allah serta dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di tanggal 12 Syawal 1445 Hijriah. Allah perjumpakan kita kembali bersama di hari penuh bahagia,
masih bisa dikatakan dalam lingkungan halalun bihalalinnya. Yang ini adalah dihadirkan oleh kalangan ulama Nusantara yang begitu hebat mencintai Nabi Muhammad SAW sebagai bukti untuk menyatakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad tetap akan tidak lari dari koridor rukun Islam pertama, syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Artinya saya, Bapak dan Ibu sekalian, disinilah mengikat bahwa kita tiada akan pernah menjadikan beliau sebagai Tuhan selain Allah. Apapun yang akan ditujukan oleh pembenci Islam bahwa dikatakan kita menuhankan Muhammad SAW, itu adalah guyonan, candaan penuh kebencian. Kita punya landasan. Di mana landasannya? Di dalam rukun Islam pertama, yaitu syahadaten. Syahadat yang kedua, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kenapa tadi hamba mulai kepada mencintai Nabi Muhammad, kok nggak mencintai Allah dulu? Hebat kalilah kita mengatakan pecinta Allah, lupa kita kepada siapa yang mengenalkan Allah pada kita. Inilah yang sekarang terjadi selama ini. Ia mendapat harta, ia mendapat tahta, seakan-akan adalah karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lupa, ia menaati Allah itu dari siapa? Ia mempelajari semua itu kalau bukan dari para ulama. Dan ulama itu adalah warisan para nabi. Dan nabi yang menjadi penghimpun di sini adalah dan penutup, yaitu siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat Dubai diingatkan sebuah negeri yang kecil dan penuh kemiskinan, tapi penuh kepuasan dengan hanya sebagai penjala ikan. Namun di tahun 1966 ketika Allah uji mereka, walaupun Allah Maha Tahu, tapi Allah ingin melihat siapa yang akan mencintaiku lebih setia di negeri itu nantinya. Maka di saat itulah ketahuanlah ada kekayaan yang besar dengan minyak di sana, ladang minyak namanya. Hingga sekarang Dubai luar biasa dengan gedung-gedung mencakar langitnya. Terakhir kemarin sampai menyambut dari luar agama dan membangun kuil yang indah. Inilah yang mungkin dimaksud Nabi, bisa jadi akan datang suatu masa yang dulu tidak beralaskan kaki, tidak mempunyai kekayaan, akan tiba-tiba kaya dengan gedungnya mencakar langit. Itulah mungkin Dubai namanya. Itu baru awal.
Bukan saya mendoakan, Pak. Kalau tidak sadar juga Dubai, lebih besar bencana akan didatangkan Allah. Kalau kaji politiknya, perang dunia ketiga sebentar lagi akan muncul. Kita nggak bahas inilah. Yang jelas kita masuk, kenapa tasawuf mengupas ini? Memang ini tasawuf. Inilah yang dibangun pertama oleh tokoh yang bernama Syekh Imam Hasan Al-Basri. Tapi sebelum kita masuk lanjutan ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika beliau ditanya oleh Allah, ya Muhammad, untuk siapa kau diciptakan? Ya Muhammad, untuk siapa kau diciptakan? Aku kembalikan kepada engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan engkau diciptakan untuk umatmu. Dan itu dinyatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau ya Muhammad kecuali membawa kasih sayang bagi alam semesta. Dalam hadis itu dijelaskan, hadis kursi tadi, bahwa ternyata kita ini semua adalah bahan ciptaan, kita ini semua adalah, bahkan alam semesta beserta isinya itu dari Nur Muhammad. Dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu bangunan pun yang tidak terbuat, nih contoh, saya ambil contoh, tidak ada satu bangunan pun yang terbuat tidak dari semen zaman sekarang ini untuk membangun sebuah permanen. Tidak ada. Nah itulah ibaratnya, kita itu dari semen. Semen itulah itu ibaratnya, tapi nggak boleh kita jadikan ini sebagai percontohan kepada Nabi. Tapi untuk memudahkan pemahaman Bapak dan Ibu sekalian, yang saat ini kita banyak lupa kepada Rasulullah. Lupa kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dibutakan kita oleh harta dan tahta itu. Inilah yang membuat Hasan Al-Basri, yang bernama lengkap dengan Al-Hasan bin Abil Hasan Abu Sa'id. Beliau adalah anak dari seorang sekretaris Nabi Muhammad SAW yang diangkat derajatnya pada tahun 642 Masehi atau 728 Masehi. Di sini Hasan Al-Basri dilahirkan. Kemudian pada tahun 728 Masehi beliau meninggal dunia. Zaid bin Sabit adalah ayah dari Hasan Al-Basri Asy-Syaikh. Dan Zaid bin Sabit adalah seorang tawanan yang menjadi budak karena beliau ahli dalam menulis. Kemudian beliau diangkat Rasulullah sebagai anak angkat dan menjadi sekretaris Nabi Muhammad dan termasuk penulis hadis. Istri beliau adalah Ummu Salamah. Inilah orang tua dari Hasan Al-Basri Asy-Syaikh Al-Mukram, yang akhirnya nanti ketika meninggal Zaid bin Sabit, anak angkat Nabi Muhammad nih, Ummu Salamah, ibu dari Imam Hasan Al-Basri,
menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hebatnya Nabi Muhammad, Pak, Ibu. Tawanan, semua tawanan itu jadi budak. Ketemu sama Tuan penyayang. Diangkat budak tadi derajatnya. Menjadi sekretaris Nabi Muhammad. Kemudian diangkat menjadi anak angkat. Lalu ketika meninggal dunia, karena beliau meninggal dalam peperangan, wabdilhu zauzan khairan min zauzihi. Inilah menjadi landasan alasan kenapa Nabi Muhammad SAW menikahi Ummu Salamah. Karena disuruh kepada yang meninggal, yang ahli musibah, terutama suami ataupun istri, mintalah kepada Allah, gantilah dia dengan pasangan yang lebih baik dari pasangan sebelumnya. Ini kalau pernah hamba kupas, Pak, tadi panggil-panggil lagi hamba apa Ustaz nih? Malam ketiga udah nyuruh udah nyuruh tadi bapak duda itu atau ibu janda itu untuk mencari pasangan lagi. Tadi panggil lagi saya. Padahal saya mentabjinkan hadis. Itu kan doa Nabi Muhammad. Gantilah pasangan baginya yang lebih baik dari pasangan sebelumnya. Inilah makanya Ummu Salamah yang mempunyai suami yang soleh, sahabat Nabi, anak angkat Nabi Muhammad, yaitu Zaid bin Sabit, meninggal dunia, digantikan yang lebih baik daripada Zaid bin Sabit. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya jelaskan Bapak dan Ibu sekalian, jangan sembarang menikah. Kalau sudah pergi istri yang dicinta, kalau memang ingin mengganti, buatlah dia tersenyum di alam barzahnya, carinya lebih paten akhlakul karimahnya dari istri yang telah meninggalkan kita. Kalau udah pergi tadi suami kita, maka carilah suami yang lebih paten akhlakul karimahnya dari suami yang sudah kita punya. Paling tidak bahasa sosialnya adalah kalau ada anak perempuan kita, selamat anak perempuan kita. Kan punya anak tiri itu, anak gadis, itulah kajian sosialnya. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini dia Hasan Al-Basri. Kenapa kita kenalkan tokoh ini dulu? Kita belajar dari tokoh dulu Bapak. Makanya nggak langsung spontan itu kita belajar tasawuf secara praktikal. Kenapa? Nanti banyak kajian kita nanti yang tidak akan nyangkut dalam hati, perasaan, akal dan pikiran, malah membal. Nanti kadang kita jelaskan sur sama kita saja, orang lain tak paham. Jumpa nanti di luar jemaah langsung main tuding aja. Tahu kau siapa Allah? Padahal kawan tadi udah mau masuk Islam gara-gara jelimet tadi. Rusak tadi ayat innama'al usri yusra, innama'al usri yusra. Padahal udah jelas dikatakan situ, sungguh Allah memberikan kesusahan itu menjadi mudah dan kesusahan itu menjadi mudah. Awak susahkan pula itu, makanya orang banyak benci sama tasawuf nih. Kenapa? Punya santri yang keluar langsung ditudingnya terus. Amba pernah ditanya itu baru kelas 3 SMP, siapa itu Allah? Tahun berapa itu? Tahun 89. Masih ingat amba sekarang. Itu dia. Tidak melihat siapa sama siapa kita berbicara. Ini kenapa saya bahas setelah kajian kita kemarin adalah tasawuf ini kembali kepada pengenalan tokoh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Kita mengenal sosok Hasan Basri ini. Beliau adalah seorang penjual mutiara, orang kaya, kawannya saudagar-saudagar kaya, masih muda, luar biasa. Sehingga akhirnya beliau lelah, yang sebagaimana pernah saya ceritakan, ketika ada seorang pangeran meninggal dunia, dikelilingi oleh seluruh pejabat, seluruh intelektual, seluruh alim ulama, seluruh wanita cantik, seluruh rakyat-rakyat yang ada, semua akan bertawaf, bertanya Hasan Basri, kenapa? Dia adalah pangeran muda yang baik, yang cakep, yang ramah, yang peduli, meninggal dunia. Sedih kami, andaikan Allah boleh menukar kami, siap untuk menggantinya. Apa artinya tadi? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah ya Muhammad bahwa Allah itulah raja, pemilik, dan membagikan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Selama ini yang menjadi raja itu atas kehendak Allah, tapi atas apa? Atas peringatan kita. Dubai dikasih kekuasaan, kemegahan. Ini peringatan Allah, banjir semalam. Apalagi kurangnya mereka memikirkan bagaimana untuk menanggulangi dan rasa apa? Apa kurangnya lagi? Udah mereka antisipasi semua, tapi Allah punya kuasa. Maka dalam hal ini setelah itu Hasan Al-Basri, ini contoh tadi itu. Hasan Al-Basri langsung sadar. Akhirnya beliau lepaskan semua. Kenapa? Karena beliau tahu ini tak akan dibawa mati. Ditambah posisi waktu itu kerajaan, kekhalifahan sibuk dengan kenafsuannya sendiri hingga melahirkan egois yang luar biasa, tak terkontrol. Semua berjubah agama. Maka Hasan Al-Basri zuhud. Beliau melakukan zuhud. Maka zuhud dan wara ini hampir sama. Beliau mengasingkan diri dari dunia, tapi bukan membuang dunia, namun mengedepankan akhirat daripada dunia. Maka setelah itu beliau mulailah tadi tampil di Masjid Al-Basrah sampai datang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah waktu itu. Tapi di balik itu ada khalifah bayangan. Ini kan di masa Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan nih Pak. Kenapa? Karena atas kematian Utsman bin Affan. Ini nanti pertama kali lahirnya, tapi bukan ini sejarah kita. Bukan ini kajian kita. Bukan kajian ilmu kalam, tapi ilmu tasawuf. Ali datang waktu itu. Ditengoknya ada anak muda. Lagi bincang-bincang seperti saya lagi nih, bincang-bincang di masjid nih. Masuk Ali bin Abi Thalib. Masuk, langsung masuk. Hai budak. Kita melihat panggilannya kan gempar kan Pak. Kayak sombong kali Ali bin Abi Thalib itu kan. Siapa yang tidak kenal Ali bin Abi Thalib adalah sebagai praktisi tasawuf juga. Beliau tak banyak cakap, diam aja. Dan beliau menunjukkan buktinya cinta kepada Allah dengan mencintai Rasulullah, di samping sebagai nabi, di samping sebagai sepupu, dan juga sebagai mertua yang dicintai. Tak ada cakap Ali bin Abi Thalib itu. Apa kata beliau? Hai budak, kepada siapa? Imam Hasan Al-Basri. Apa maksud budak ini? Jangan Bapak katakan Ali bin Abi Thalib itu sombong. Tidak. Disinilah yang saya dengan izin Allah mendapat petunjuk, mendapat ilham, bahwa di situ dijelaskan yang dipanggil Ustadz Sapriandi ini adalah budaknya Allah.
Yang dikenal oleh kalangan jemaah Ustadz Sapriandi ini adalah budaknya Allah. Artinya Sapriandi hanya menuhankan Allah. Maka katakanlah yang benar adalah benar, yang batil adalah batil, meskipun istana ditawarkan oleh pensolim triliunan rupiah, tetap dia katakan aku budak Allah. Kadang Pak Ustadz, tenor kali Pak Ustadz ya, udah gini Pak Ustadz, ada ratusan juta nih Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz harus menangkan saya. Ayo hati-hati. Ini saya tabjinkan, saya jelaskan maksud panggilan Ali bin Abi Thalib. Hai budak, kepada siapa? Hasan Al-Basri. Jangan dikatakan Ali bin Abi Thalib sombong. Tapi Ali bin Abi Thalib adalah seorang tasawuf yang kajian itu dikenal di saat masa Hasan Al-Basri dan lebih dikenal di masa Imam Al-Ghazali. Tapi praktek tasawuf itu sudah ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menyerahkan semua hartanya, Siti Khadijah menyerahkan semua kekayaannya untuk syiar Islam. Sekarang kita enggak, pakai jubah agama, dikeroknya semua milik rakyatnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Inilah tasawuf ibu. Bapak, maka dalam hal ini ketika penempatan kaji berikutnya apa katakannya? Hai budak, aku tidak bertanya kepadamu mengenai dua perkara. Jika kedua perkara ini dapat engkau jawab, maka lanjutkan ceramahmu di masjid itu. Layaklah engkau. Maka apa dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri? Baiklah, wahai Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulullah. Ditanyalah oleh Ali bin Abi Thalib, bagaimana cara menyelamatkan agama dan apa yang menyebabkan rusaknya agama? Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, menyelamatkan agama itu dengan wara. Wara itu apa Pak? Mengedepankan akhirat, membelakangi dunia. Artinya nomor satu itu akhirat, nomor dua dunia. Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Segeralah urusan akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Maka Pak Haji Dharma malam insyaallah jadikan ini utama Pak Haji. Mau tak cocok ataupun cocok orang itu sama partai kita, yang penting Pak Dharma lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, akhirat di depannya siapapun nanti musuh bisa senang sama Bapak. Kenapa? Bapak lakukan itu karena mengedepankan akhirat. Ternyata bukanlah tadi semua partai seperti itu, tapi ada partai karena didalangi oleh ada anggota dewannya yang bagus. Kenapa? Karena ia selalu mengutamakan Allah dan Rasulullah dari segalanya. Gitu ya Pak Haji Dharma, insyaallah. Amin ya rabbal. 5 tahun ke depan siap-siap aja, panjang umur, amin ya rabbal. Ini kita persiapkan untuk 5 tahun akan datang. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang menyelamatkan agama? Wara. Dan apa yang menyerusakkan agama? Tamak. Apalagi yang tamak itu penyampai dakwah. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Tamak itu rakus Bapak Ibu, tamak itu rakus. Udah rakus kita dalam mengelola bagaimana di rumah tangga, mengelola bagaimana di perkantoran kita, mengelola bagaimana di lingkungan kita, maka di saat itu kita tanpa kita sadari telah menuhankan apa yang kita rebutkan tadi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kajiannya yang menempatkan
Ali bin Abi Thalib tersenyum dan mengatakan, lanjutkanlah wahai anak muda, berceramahlah engkau. Ini pesan buat kami nih Pak. Kalau ada ustadz yang merusak agama karena ketamaannya, jangan panggil dia. Siapa yang membuat perusak-perusak agama tadi merajalela? Kitalah yang memanggilnya. Minta izin Bapak. Kalau Bapak dan Ibu rasa saya perusak agama, tak usah panggil saya. Mungkin karena saya tamaknya. Itu dia. Kalau memang dia adalah mengedepankan akhirat, bisa saja nanti bahannya berubah. Maka karena dia mengedepankan akhirat, walaupun itu tak cocok di hati Bapak, tak cocok di hati Ibu, karena kenafsuan, tapi karena Allah layak untuk dikupaskan, si Ustadz tadi berani membahasnya, meskipun besok tak dipanggil lagi dia ke permukaan dalam pengajian di majelis itu. Kenapa? Karena ia mengedepankan akhirat. Itulah wara. Tapi bukan berarti Pak kita meninggalkan dunia. Inilah kaji dari bagian kecil dari Imam Hasan Al-Basri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya rasa sampai di sinilah. Karena saya udah nengok semua terang kali di luar sana kan. Ya, jadi kadang terganggu ya. Besok bulan depan saya minta izin, kalau masih panjang umur, saya tak bawa wirid panjang, wirid pendek aja nanti saya bawa. Jadi kalau tak terdengar ayat kursinya, tak dengar sayyidallahnya, tahlilnya mungkin sebentar, itu berarti Ustaz itu mau ngejar biar kita tak nanti cepat kali nampak terangnya. Padahal baru berapa menit, baru nggak nyampe 20 menit. Cuma kalau udah terang, udah mulai tergoda itu. Ya, ini sebenarnya dibahas oleh Imam Hasan Basri. Ketika datang siang, ketika pergi pagi, ketika pergi siang, ketika pergi malam. Tapi kalau kita bahas nanti, percuma bercakap. Udah pikir tak kemana, ada kelontong lah, ada yang ingin ke nasi uduk lah, ada yang mau pergi lain sebagainya lah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ini baru masih Hasan Basri bagian pertama. Insya Allah bulan depan, bulan Dzulqa'dah, kita akan bahas Imam Hasan Al-Basri bagian kedua. Yang menjadi bagian terpenting yang kita dapati adalah kesimpulannya dua. Yang pertama adalah bahwa tasawuf itu jantungnya adalah akhlakul karimah. Perbuatan yang mulia, kemuliaan itu karena terbuka hati perasaannya dengan menuhankan Allah satu-satu Tuhannya. Sehingga harta dan tahta bisa dikelola dengan seksama. Itulah yang dikelola oleh akal pikiran yang bersahaja karena menyerahkan kepada imamnya, yaitu hatinya, perasaannya yang sudah diisi oleh cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah yang kita dapat kesimpulan di sini bahwa Imam Hasan Al-Basri sebagai pendai ketika itu dan sebelumnya adalah sebagai pedagang terkenal yang sukses mutiara, ia alihkan hidupnya ke akhirat karena akhirat tadilah yang paling utama. Di dalam hal itu ia bisa menjawab apa pertanyaan Ali bin Abi Thalib ketika itu ditanya apa yang menyelamatkan agama, wara. Apa dia? Mengedepankan akhirat. Kalau bapak dan ibu mengedepankan akhirat, selamatlah agama bapak dan ibu. Maka nggak akan dikatakanlah Islam itu banyak cakap. Yang banyak cakap itu kita umatnya, bukan Islamnya. Maka nanti kan lanjutnya innad dina indallahil Islam. Yang kedua, apa yang merusak agama tadi? Tamak, serakah, bin rakus. Inilah orang-orang tadi yang berlindung di balik jubah agama.
Inilah yang merusak agama. Tapi susah kaya dia melepaskan agama. Lebih jelas Pak kalau udah kembali orang itu kepada kafir. Tahu kita, ini masih predikatnya muslim. Bingung kita. Itu yang disebut munafik. Inilah yang merusak agama nih, orang-orang munafikin. Maka oleh karena itulah kesimpulannya, insya Allah kita akan jumpa bulan Dzulqa'dah bulan depan insya Allah nantinya. Maka kembali kepada kaji bahwa Imam Hasan Al-Basri mengajarkan tentang zuhud. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tak perlu harta, tak perlu tahta, tapi yang dimaksud adalah zuhud itu adalah mengedepankan akhirat, mampu mengendalikan harta dan tahta sesuai koridor yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya. Damailah alam semesta ini. Belum saya tutup, biar gak penasaran Bapak dan Ibu. Di mana kajiannya Ustaz? Tengok zakat fitrah. Siapa yang tak mempunyai hak memberi bayar zakat fitrah? Bapak yang katakan orang miskin tadi, apa kata orang miskin tadi? Maaf ya Pak, Bapak kenal saya miskin, tapi saya ikut berzakat fitrah. Miskin-miskin gini saya zakat fitrah Pak. Anak saya, keluarga saya, kami bertiga, saya, istri saya, anak saya. Alhamdulillah dapat rezeki malam itu. Berlebih. Bisa saya mengeluarkan zakat fitrah saya. Walaupun istri saya tak dapat, anak saya tak dapat. Kenapa? Berlebih uang yang dikasih oleh amil zakat tadi. Berlebih uang tadi, saya bisa membayar zakat. Begitu hebatnya Islam itu. Menyatakan tidak ada kemiskinan dalam Islam. Gitu ya Pak ya. Ini nanti jangan salah paham. Oh kalau udah juhud nih, tasawuf nih, oh siapa lagi ngelola dunia nih? Itu yang orang tak paham tentang tasawuf. Padahal tasawuf itu adalah orang yang tegas, yang lugas, dan mampu mengelola harta dan tahta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga damailah alam semesta. Karena mereka semua dengan akhlak yang mulianya, dengan berkepedulian tinggi, menyingkirkan kemaksiatan, menyingkirkan kejahatan, dan membuka pintu kasih sayang bagi seluruh makhluknya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita. Sampai jumpa kita insya Allah bulan depan. Pada Allah mohon ampun pada Bapak dan Ibu sekalian, minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.